Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam bidang keselamatan kerja kelistrikan, yaitu mengenai bahaya listrik dan efek arus pada tubuh manusia. Topik ini tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat krusial dalam praktik pekerjaan teknik elektro di dunia industri. Sebagai calon insinyur elektro, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mampu merancang dan mengoperasikan sistem kelistrikan, tetapi juga harus memahami berbagai potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam sistem tersebut. Kesalahan kecil dalam pekerjaan kelistrikan dapat berakibat fatal, baik bagi keselamatan pekerja maupun terhadap peralatan dan sistem yang digunakan. Melalui materi ini kita akan mempelajari bagaimana listrik dapat mempengaruhi tubuh manusia, bagaimana mekanisme sengatan listrik terjadi, serta bagaimana cara mencegah kecelakaan listrik di lingkungan kerja. Materi ini akan membahas berbagai jenis bahaya listrik yang sering terjadi dalam pekerjaan kelistrikan serta dampak arus listrik terhadap tubuh manusia. Dalam dunia teknik elektro, listrik merupakan energi yang sangat penting dan digunakan hampir di semua sektor industri. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya yang besar. Sengatan listrik dapat menyebabkan berbagai dampak, mulai dari efek ringan seperti kesemutan hingga dampak yang sangat fatal seperti henti jantung dan kematian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bahaya listrik merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa teknik elektro sebelum terjun ke dunia industri. Tujuan pertama adalah agar mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis bahaya listrik yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Dalam pekerjaan teknik elektro, banyak sekali potensi bahaya yang sering tidak disadari oleh pekerja, seperti kabel yang terbuka, instalasi listrik yang tidak standar, atau peralatan yang mengalami kebocoran arus. Tujuan kedua adalah agar mahasiswa mampu memahami mekanisme sengatan listrik, yaitu bagaimana arus listrik dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan jalur apa saja yang dapat dilalui oleh arus tersebut. Tujuan ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan efek fisiologis sengatan listrik terhadap tubuh manusia, termasuk gangguan pada sistem saraf, otot, dan jantung. Tujuan terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan kecelakaan listrik sehingga dapat bekerja dengan aman di lingkungan industri. Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan modern. Hampir semua sektor industri bergantung pada listrik, mulai dari industri manufaktur, transportasi, telekomunikasi, hingga fasilitas kesehatan. Namun berbeda dengan energi mekanik atau energi panas yang dapat terlihat secara langsung, arus listrik tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Hal ini membuat listrik menjadi salah satu sumber bahaya yang sulit dideteksi. Selain itu, banyak kecelakaan listrik terjadi akibat kontak tidak sengaja dengan konduktor bertegangan. Misalnya pekerja yang menyentuh kabel tanpa mengetahui bahwa kabel tersebut masih dialiri arus listrik. Menurut data dari International Labour Organization (ILO) yang disebutkan dalam slide ini, kecelakaan listrik merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di sektor industri dan konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai keselamatan listrik merupakan aspek yang sangat penting dalam pendidikan teknik elektro. Bahaya listrik merupakan kondisi yang memiliki potensi menyebabkan cedera, kerusakan peralatan, kebakaran, bahkan kematian akibat energi listrik. Bahaya listrik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya, kontak langsung dengan konduktor bertegangan yang tidak terlindungi, kontak tidak langsung akibat isolasi yang rusak sehingga arus bocor mengalir ke bagian peralatan yang seharusnya tidak bertegangan. Hubungan singkat yang menghasilkan arus besar dan panas tinggi. Arc flash yang menghasilkan ledakan energi listrik. Beban berlebih pada instalasi listrik yang menyebabkan kabel mengalami overheating. Semua kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko serius bagi pekerja apabila tidak ditangani dengan prosedur keselamatan yang tepat. Bahaya pertama adalah sengatan listrik, yaitu kondisi ketika arus listrik mengalir melalui tubuh manusia. Sengatan listrik dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, kontraksi otot, bahkan gangguan irama jantung. Bahaya kedua adalah arc flash, yaitu ledakan energi listrik yang dapat menghasilkan suhu hingga lebih dari 19.000 derajat Celcius. Suhu ini bahkan lebih panas dari permukaan matahari. Bahaya berikutnya adalah arc blast, yaitu ledakan tekanan yang terjadi akibat arc flash. Ledakan ini dapat melempar pekerja dan menyebabkan cedera serius.
Selain itu terdapat juga bahaya kebakaran listrik, yang biasanya terjadi akibat overheating kabel atau instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Hal ini disebabkan karena tubuh manusia mengandung air sekitar 60 hingga 70%. Air merupakan konduktor yang cukup baik untuk menghantarkan arus listrik. Selain itu tubuh manusia juga mengandung berbagai elektrolit seperti sodium, potasium, dan klorid yang dapat membantu menghantarkan arus listrik. Resistansi tubuh manusia dapat bervariasi antara 500 ohm hingga 100.000 ohm tergantung pada kondisi kulit. Kulit yang kering memiliki resistansi yang tinggi, sedangkan kulit yang basah memiliki resistansi yang jauh lebih rendah sehingga arus listrik dapat mengalir lebih mudah melalui tubuh. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistansi. Rumusnya adalah I sama dengan VR. Jika seseorang menyentuh sumber listrik dengan tegangan 220 volt dan resistansi tubuhnya sekitar 1000 ohm, maka arus yang mengalir dapat mencapai sekitar 220 mA. Arus sebesar ini sudah sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena dapat menyebabkan fibrilasi ventrikel, yaitu kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah secara normal. Jika arus listrik hanya melewati tangan tanpa melalui organ vital, maka dampaknya mungkin tidak terlalu fatal. Namun jika arus melewati jalur yang melintasi jantung atau otak, maka risiko kematian menjadi jauh lebih besar. Beberapa jalur arus yang paling berbahaya adalah tangan ke tangan, tangan ke kaki, kepala ke kaki, tangan kiri ke kaki kanan. Semua jalur tersebut berpotensi melewati jantung sehingga dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Beberapa faktor yang mempengaruhi resistansi tubuh antara lain kondisi kulit, luas area kontak, tekanan kontak, dan kondisi lingkungan. Misalnya, kulit yang basah atau berkeringat memiliki resistansi yang jauh lebih rendah dibandingkan kulit yang kering. Lingkungan dengan kelembaban tinggi juga dapat meningkatkan risiko sengatan listrik. Arus listrik dapat mengganggu sistem saraf manusia karena sistem saraf bekerja menggunakan sinyal listrik. Selain itu arus listrik juga dapat menyebabkan kontraksi otot yang tidak terkendali. Jika arus melewati otot pernapasan maka korban dapat mengalami gangguan pernapasan. Arus listrik yang melewati jantung dapat menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal. Dalam pekerjaan teknik elektro, pekerja sering berinteraksi langsung dengan sistem listrik seperti panel distribusi, motor listrik, transformator, dan sistem kontrol. Semua peralatan tersebut memiliki potensi bahaya jika tidak dioperasikan dengan prosedur keselamatan yang tepat. Efek pertama adalah kontraksi otot, sehingga korban tidak dapat melepaskan konduktor. Efek kedua adalah luka bakar listrik yang terjadi pada titik masuk dan keluar arus. Efek berikutnya adalah fibrilasi jantung dan henti jantung yang dapat menyebabkan kematian. Arus sebesar 1 mA hanya menyebabkan sensasi kesemutan. Arus 10 mA sudah dapat menyebabkan kontraksi otot. Arus 100 mA dapat menyebabkan fibrilasi jantung yang sangat berbahaya. Semakin lama arus mengalir melalui tubuh, semakin besar kerusakan jaringan yang terjadi. Paparan selama 1 detik saja sudah dapat meningkatkan risiko fibrilasi jantung. Tegangan di atas 50 volt AC sudah dianggap berbahaya bagi manusia. Tegangan rumah tangga 220 volt sudah cukup untuk menyebabkan kematian jika terjadi kontak langsung. Arc flash dapat menghasilkan suhu ekstrim hingga 19,000 derajat C. Selain panas yang sangat tinggi, arc flash juga menghasilkan cahaya sangat terang dan tekanan ledakan. Faktor tersebut meliputi besar arus, lama kontak, jalur arus, kondisi kulit, tegangan, dan frekuensi arus. Sebagian besar kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia seperti bekerja tanpa APD, tidak mematikan sumber listrik, atau instalasi listrik yang tidak standar. Beberapa langkah penting antara lain menggunakan APD listrik, memastikan instalasi sesuai standar PUIL, menggunakan sistem grounding, menerapkan prosedur lockout tagout, serta melakukan inspeksi rutin. Arus listrik dapat menyebabkan berbagai efek fisiologis mulai dari kesemutan hingga kematian. Tingkat bahaya sengatan listrik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti besar arus, jalur arus, lama kontak, dan kondisi tubuh. Oleh karena itu penerapan standar keselamatan listrik sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai bahaya listrik dan efek arus pada tubuh manusia.
Semoga melalui materi ini mahasiswa dapat memahami pentingnya keselamatan kerja dalam bidang kelistrikan serta mampu menerapkan prinsip-prinsip keselamatan tersebut dalam praktik pekerjaan teknik elektro. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.